KPK secara terbuka mempersilahkan jika Hasto mau buka-bukaan terkait kasus korupsi yang dituduhkan ke keluarga Jokowi. Yang banyak jadi pertanyaan, kenapa Hasto mau buka-bukaan ketika hubungan mereka tak lagi mesra? Padahal Hasto adalah orang yang dikenal selalu pasang badan ketika Jokowi menjadi presiden. Setidaknya sebelum hubungan PDIP dan Jokowi renggang. Tindakan Hasto disebut tidak lebih dari maling teriak maling. Saat PDIP masih mesra-mesranya dengan Jokowi, hal itu tidak dilakukan. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo merespon soal pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang pernah mengatakan akan mendatangi gedung KPK jika anak buahnya Hasto Kristianto ditangkap. Ibnu saat itu mengatakan, semua orang tidak dilarang untuk menyambangi kantor KPK. Merespon dari pernyataan Ibnu, saya yakin dia menjawab pertanyaan dari wartawan. Bukan secara tiba-tiba, Ibnu mengingat pernyataan Megawati yang pernah disampaikan pada 12 Desember 2024 lalu. Entah pernyataan Megawati itu bisa disebut ancaman atau bukan. Hasto sudah mendekam di balik jeruji sejak 20 Februari lalu. Setidaknya selama 20 hari ke depan dan bisa diperpanjang demi kebutuhan penyidikan perkara dugaan suap pergantian antar waktu yang melibatkan Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan dan Buron Harun Masiku. Alih-alih mendatangi kantor KPK, Megawati membuat perintah. Megawati membuat instruksi kepada kepala daerah yang berasal dari PDIP. Kepala daerah yang baru dilantik untuk menunda keikutsertaan mereka pada acara retret kepala daerah di Magelang. Agenda ini sudah disiapkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Instruksi Megawati itu diduga terkait dengan penahanan Hasto oleh KPK. Kepala daerah yang berasal dari PDIP memang sempat menunda keberangkatan. Tapi mereka akhirnya tetap bergabung dengan kepala daerah lainnya di Akmil Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan. Kita perlu mengapresiasi komitmen mereka untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan demi kepentingan bangsa. Sepatutnya, kepala daerah memang harus memulai kesetiaan kepada negara, sekaligus menanggalkan kesetiaan kepada partai politik sejak mereka dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan. Mereka menanggalkan status petugas partai untuk menjadi abdi negara demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu memakmurkan rakyat. Memang benar bahwa kepala daerah mengikuti pilkada serentak dengan menggunakan perahu partai politik. Akan tetapi, mereka menjadi kepala daerah karena dipilih oleh rakyat, bukan dipilih partai politik. Loyalitas kepala daerah kepada negara harus tinggi, karena sudah lepas dari kepartaian meski berasal dari unsur kader partai. Kepala daerah tinggal pilih mau jadi negarawan atau petugas partai. Bicara soal petugas partai, dahulu ada sosok yang disebut sebagai petugas partai. Sosok yang dianggap tidak bisa jadi apa-apa jika tidak ada partai tersebut. Petugas partai yang nyatanya sudah memimpin republik ini selama 2 periode. Petugas partai yang sudah jadi mantan dan sekarang berpolemik dengan mantan ketua umumnya. Hubungan panas PDIP dengan Jokowi menebal setelah sang mantan presiden itu dianggap cawe-cawe dan memperkuat dinastinya dalam pilkada serentak 2024. Bukan hanya itu, Jokowi dianggap cawe-cawe dalam kasus hukum yang menjerat Hasto. Dari hubungan panas Jokowi dan PDIP itulah politik saling serang mulai terjadi. Masyarakat disuguhkan tontonan politik saling tuding. Hasto lagi-lagi menantang KPK untuk berani menegakkan hukum tanpa terkecuali memeriksa keluarga mantan petugas partai itu yang dikenal sebagai Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hal itu diungkap ketika penyidik menahan Hasto. Namun demikian, Hasto tidak merinci apa kasus yang menjerat para keluarga Presiden Joko Widodo.
Pernyataan atau ancaman Hasto akan membongkar kasus dugaan korupsi keluarga Jokowi memperlihatkan adanya politik saling sandera, politik saling intai. Politisi memang kerap sengaja mendokumentasikan perilaku korupsi rekannya untuk digunakan ketika sudah tidak satu frekuensi lagi. Dokumentasi itu di kemudian hari bisa dijadikan alat sandera untuk membungkam atau sebagai alat tawar. KPK secara terbuka mempersilahkan jika Hasto mau buka-bukaan terkait kasus korupsi yang dituduhkan ke keluarga Jokowi. Yang banyak jadi pertanyaan, kenapa Hasto mau buka-bukaan ketika hubungan mereka tak lagi mesra? Padahal Hasto adalah orang yang dikenal selalu pasang badan ketika Jokowi menjadi presiden. Setidaknya sebelum hubungan PDIP dan Jokowi renggang. Misalnya, pada Juni 2023, Hasto membela Jokowi ketika mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di istana. Pertemuan itu banyak dikritik karena Jokowi dianggap cawe-cawe menjelang proses Pilpres 2024. Di situ, Hasto membela Jokowi dengan lantang. Hasto mengatakan tidak ada yang salah pada Jokowi karena prinsipnya pertemuan itu hanya membicarakan kebijakan yang berkesinambungan untuk pembangunan Indonesia. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, Herdiansah Hamzah menyebut, tindakan Hasto disebut tidak lebih dari maling teriak maling. Saat PDIP masih mesra-mesranya dengan Jokowi, hal itu tidak dilakukan. Saya kutip pernyataan Herdiansah. Kenapa Hasto baru bernyanyi sekarang ketika dia ditetapkan sebagai tersangka? Ini kan ibaratnya maling teriak maling ya. Kata Herdiansah dikutip mediaindonesia.com. Meski demikian, Herdiansah mendorong Hasto untuk berani melaporkan ke KPK ihwal kasus yang menjerat keluarga Jokowi. Jangan cuma asal koar-koar. Sementara itu, Jokowi tidak mempermasalahkan pernyataan Hasto. Jokowi mengatakan, kalau memang ada fakta hukum dan bukti hukum, KPK dipersilahkan untuk memeriksa dia dan keluarganya. Jokowi menyatakan tidak akan mengulangi lagi pernyataan tentang seringnya Hasto mengaitkan dirinya terlibat dalam kasus korupsi. Juru bicara PDIP Guntur Romli merespon pernyataan Hasto soal tudingan ke keluarga Jokowi. Menurut Romli, sudah banyak pengaduan ke KPK soal dugaan korupsi anak dan menantu Jokowi. Dia menambahkan, KPK perlu memeriksa, misalnya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan istrinya, Kahiyang Ayu, yang merupakan putri dari Jokowi. Guntur mengatakan, nama Bobi dan Kahiyang muncul dalam sidang korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah, yang sempat dikaitkan dengan istilah Blok Medan. Guntur mengatakan, jika KPK tak berani memeriksa keluarga Jokowi, lembaga anti rasuah itu penakut dan hanya menerima pesanan. Sekarang, biarlah KPK bekerja sesuai dengan koridor hukum. Jangan lagi pertontonkan politik saling sandera yang membuat rakyat jengah. Silakan saja sampaikan jika memang ada bukti. Penegak hukum juga diminta untuk bekerja profesional. Jangan hanya ikuti arah angin berhembus. Jangan hanya berpacu di mana penguasa berpijak.